Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Minani dengan NIM P173311911006. Saya dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Jember, Poltekkes Kemenkes Malang, Kampus 1 Jember, tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan demonstrasi mengenai mekanisme persalinan. Sebelumnya saya mohon maaf mengenai peralatan sendiri. Saya menggunakan peralatan yang terbatas, yaitu menggunakan bantal leher sebagai kerangka panggulnya, kemudian boneka sebagai janin atau bayinya. Sebelum lanjut ke mekanisme persalinan sendiri, saya akan menjelaskan sedikit mengenai persalinan normal. Jadi, persalinan normal itu adalah peristiwa lahirnya bayi cukup bulan atau aterm serta plasenta pervaginam tanpa komplikasi. Sedangkan mekanisme persalinan normal sendiri itu adalah rentetan gerakan pas janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat melewati jalan lahir. Jadi untuk mekanisme persalinan sendiri ada 7. Yang pertama ada engagement, kemudian yang kedua ada descent atau penurunan kepala, yang ketiga ada fleksi, yang keempat adalah putaran paksi dalam, yang kelima ada ekstensi, yang keenam adalah putaran paksi luar, dan yang terakhir ada ekspulsi. Sebelum lanjut ke mekanisme persalinan, saya akan mengibaratkan bantal leher ini sebagai kerangka panggul, yaitu di sebelah sini saya ibaratkan sebagai promontorium, kemudian bagian sini saya ibaratkan sebagai simfisis. Jadi bisa dibayangkan ya, di sini ada promontorium, kemudian di sini simfisis. Lanjut saja ke tahap pertama pada proses persalinan, yaitu engagement, yang mana engagement itu kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Seperti ini. Nah, seperti ini. Masuknya kepala janin ke PAP atau pintu atas panggul pada primigravida maksudnya dimulai pada akhir kehamilan, sedangkan pada multipara biasanya baru terjadi pada permulaan persalinan. Jadi untuk masuknya kepala janin ke pintu atas panggul biasanya dengan sutura sagittalisnya melintang seperti ini. Nah, dengan adanya kontraksi maka kepala akan terus turun, dan proses penurunan ini disebut dengan descent atau turunnya kepala. Pada waktu kepala turun, posisi sutura ini sutura sagittalisnya dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir. Ini disebut dengan sinklitismus. Nah, ini disebut dengan sinklitismus. Lalu jika kepala janin mendekati ke arah promontorium sebelah sini. Jadi jika kepala janin mendekati ke arah promontorium seperti ini, nah itu dinamakan asinklitismus anterior. Kemudian jika kepala janin mendekati ke arah simfisis, itu dinamakan asinklitismus posterior. Asinklitismus anterior, asinklitismus posterior. Tahap selanjutnya adalah fleksi. Ketika kepala bayi ini sudah hampir memasuki hot ketiga atau mendekati spina ischiadica dan menyesuaikan dengan jalan lahir, maka kepala bayi akan mengalami fleksi, yang dimana fleksi itu bagian dagu mendekati dada janin. Jadi seperti ini. Bagian dagu mendekati dada janin seperti ini. Kemudian karena adanya kontraksi tadi, dia akan terus terdorong turun. Nah, karena terhambat oleh koksikis, maka terjadilah peristiwa putaran paksi dalam, karena ini sekaligus menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir, khususnya bentuk bidang tengah dan pintu bawah panggul. Setelah putaran paksi dalam selesai, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Jadi untuk putaran paksi dalam itu seperti ini. Nah, seperti ini.
Kemudian setelah selesai putaran paksi dalamnya, selanjutnya kepala janin akan mengalami ekstensi. Jadi ekstensi ini kebalikan dari fleksi. Jika fleksi itu dagu janin mendekati ke dada janin, sedangkan ekstensi itu dagu janin menjauhi dada janin seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ekstensi itu dagu menjauhi dada janin seperti ini. Nah, hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk melaluinya. Kalau tidak terjadi ekstensi, kepala akan tertekan pada perineum dan menembusnya. Setelah peristiwa ekstensi, kepala janin akan lahir berturut-turut pada pinggir atas perineum, ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Kemudian tahap selanjutnya akan terjadi putaran paksi luar. Putaran paksi ini bisa terjadi karena bahu menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir. Jadi putaran paksinya seperti ini. Setelah putaran paksi luar selesai, maka terjadilah ekspulsi, yang dimana janin akan lahir seluruhnya. Nah, posisi janin saat keluar itu bukan lurus seperti ini, namun seperti ini, parietal. Terjadilah ekspulsi dan lahirnya janin seluruhnya. Jadi, secara ringkasnya, proses persalinan berawal dari engagement, yang mana kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Kemudian akan terus terjadi penurunan karena adanya kontraksi, disebut dengan descent atau turunnya kepala. Pada saat descent atau penurunan kepala ini terjadi sinklitismus, yakni keadaan di mana kepala janin sejajar dengan jalan lahir, seperti ini. Lalu asynklitismus anterior, di mana kepala janin mendekati promontorium, seperti ini. Sedangkan jika kepala janin mendekati ke arah simfisis, seperti ini, maka ini dinamakan asynklitismus posterior. Kemudian kepala janin akan terus turun sehingga sampai di spina ischiadica. Nah, kepala janin akan mengalami fleksi. Karena adanya tahanan, janin mengalami fleksi di mana dagu mendekati dada, seperti ini. Setelah mengalami fleksi, kemudian janin akan melakukan putaran paksi dalam. Nah, setelah mengalami putaran paksi dalam seperti ini, putaran paksi dalam setelah selesai, maka terjadilah ekstensi, di mana ekstensi ini dagu menjauhi ke dada janin, seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah ekstensi selesai, maka terjadilah putaran paksi luar karena bahu ingin menyesuaikan dengan jalan lahir. Setelah putaran paksi luar selesai, maka terjadilah ekspulsi. Putaran paksi luarnya seperti ini. Yang terakhir yaitu ekspulsi, yaitu janin akan lahir secara keseluruhan, seperti ini. Nah, itu tadi video mekanisme persalinan. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata atau kesalahan tindakan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.